Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah merampahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berceramah mengenai faktor-faktor kenakalan remaja. Saya akan sedikit mengulas beberapa faktor kenakalan remaja. Ada banyak faktor kenakalan remaja pada zaman sekarang, salah satunya dalam bersosialisasi. Mereka menganggap orang yang kurang dalam bersosialisasi dianggap kuno. Mungkin anggapan tersebut benar, tetapi mereka lupa akan pendapat dan derajat orang lain itu masing-masing berbeda. Para remaja bersosialisasi dengan cara berkelompok yang diperoleh dari dunia maya, gadget, atau dengan bertemu langsung. Mirisnya lagi, bukan hanya terdiri dari satu jenis anggotanya, melainkan dari dua jenis, yaitu laki-laki dan juga perempuan. Mereka biasanya berkumpul pada malam hari hanya untuk sekedar berbincang-bincang dengan temannya atau bersandau gurau. Bahkan ada juga yang sampai larut malam dan bahkan juga ada yang sampai pagi hari. Peran orang tua sangatlah penting dalam memperhatikan pergaulan anaknya. Tutur kata anak kepada orang tua, sikap anak kepada orang tua, karena perilaku seseorang akan terlihat pada sikapnya kepada orang lain. Terkadang kedua orang tua sibuk dengan pekerjaannya sehingga kurang memberikan perhatian kepada anaknya, sehingga anak berinisiatif untuk membuat dirinya senang dengan cara bersosialisasi dengan orang lain yang setara dengan mereka, dengan tujuan untuk bisa saling melengkapi seperti keluarga. Tanpa adanya pengawasan dari kedua orang tua, mereka bebas melakukan apapun yang mereka sukai seperti merokok, meminum minuman keras, tawuran, dan juga mereka bahkan berani untuk melakukan aksi begal atau biasa yang kita sebut dengan istilah klitih, dan balapan liar dengan taruhan uang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas faktor yang pertama, yaitu tentang minum minuman keras. Para remaja pada zaman sekarang hampir 100% sudah pernah meminum minuman beralkohol atau minuman keras. Mereka biasanya memperoleh dengan cara berpatungan dengan temannya dan meminum bersamanya. Tetapi uang yang mereka gunakan untuk meminum itu dari kedua orang tuanya dengan alasan uang jajan. Mereka juga tidak tahu akan dampak dari meminum minuman keras, salah satunya yaitu dapat mengakibatkan kerusakan pada organ dalam tubuh. Untuk faktor yang kedua yaitu mengenai aksi begal atau klitih. Para remaja akan melakukan aksi begal atau klitih pada malam hari dengan alasan untuk mendapatkan uang dengan secepat mungkin, dan mereka akan menjual hasil dari aksi klitih mereka dengan cara menawarkan kepada teman-temannya atau memposting ke media sosial dengan harga yang rendah. Mereka juga dalam melancarkan aksinya biasanya menggunakan senjata tajam atau yang biasa kita sebut dengan istilah sajam, dan mereka juga tidak segan-segan untuk melukai korban dengan senjata tajam yang mereka bawa dan merampas barang yang korban bawa. Untuk faktor yang ketiga yaitu tawuran antar kelompok remaja. Biasanya ini disebabkan karena faktor yang ketiga adalah tawuran antar kelompok remaja. Biasanya hal ini disebabkan karena dendam lama antar kelompok atau saling ejek-mengejek antar anggota kelompok. Demi derajat kelompoknya dan untuk menyelesaikan masalah biasanya menggunakan jalur tawuran dengan menggunakan senjata tajam. Biasanya tawuran ini terjadi di jalan raya dekat dengan rumah sakit, dengan tujuan apabila anggota dari kelompoknya terkena senjata tajam dapat segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Hal ini tentunya akan membahayakan para pengguna jalan lainnya. Demi keselamatan para pengguna jalannya, mereka harus rela memutar rute lebih jauh lagi. Orang tua juga akan terkena imbasnya apabila anak dari
mereka ikut dalam aksi tawuran, terkena senjata tajam dan masuk ke dalam rumah sakit, orang tua juga yang akan membayar biaya rumah sakit. Dan apabila anak tertangkap polisi, orang tua juga yang akan membebaskan syarat-syarat dari kepolisian supaya anaknya bisa bebas. Ada beberapa faktor yang dapat kita lakukan atau yang dapat mengatasi supaya kenakalan remaja tidak merajalela. Salah satunya dengan menanamkan ilmu agama sejak dini, yang pertama. Yang kedua dengan mendengarkan nasihat dari kedua orang tua. Yang ketiga yaitu memiliki tujuan hidup yang benar. Yang keempat, tidak melakukan hal yang dilarang oleh agama. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.